Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas Negeri Padang, yang terhormat Dewan Juri, yang terhormat Panitia Pelaksana, yang terhormat saudara-saudara sekalian. Saya Zamna Fauzan, mahasiswa semester 2 Fakultas Teknik, jurusan Teknik Kebumian, program studi Teknik Geofisika Universitas Syah Kuala Aceh. Di sini, hari ini, saya akan membuatkan cermin, di mana kita bisa merefleksikan hampir genap 75 tahun Indonesia merdeka, hampir genap 75 tahun Pancasila sebagai ideologi bangsa. Namun sebelum itu, saya akan memulai dengan kalimat bijak daripada presiden pertama kita. Kami menggoyangkan langit, kami menggempakan darat, menggelorakan samudra agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya dari 2,5 sen sehari. Bangsa kerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli. Bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita. Soekarno. Saudara-saudaraku, Pancasila merupakan falsafah bangsa, merupakan dasar negara yang menjadi pedoman dalam berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Kita Indonesia sudah melewati berbagai masa, dimulai dari Orde Lama, Orde Baru, reformasi hingga sekarang ini. Maka mari kita kulik apa yang sudah kita lewati sekarang ini. Saudara-saudaraku, kita mulai dari Orde Lama. Pada tahun 1945 hingga 1966. Ketika itu, kita Indonesia sedang beradaptasi dengan yang namanya ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Dan ketika itu mengubah Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Saudara-saudaraku, pada tahun 1960, Presiden Soekarno telah membuktikan kepada dunia bahwa kita bisa. Di dalam sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat, Presiden Soekarno telah memberitakan bahwasanya tentang konsep daripada Pancasila. Pancasila. First, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Ketika itu, saudara-saudaraku, Soekarno memberitakan kepada dunia bahwasanya secara tidak langsung kita telah berhasil melawan daripada penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, Inggris, Prancis, Portugis hingga Spanyol. Kita bisa, kita patut berbangga akan hal ini. Kemudian, mari kita beranjak kepada Orde Baru. Pada tahun 1966 hingga tahun 1998, ketika itu pimpinan Soeharto, beliau melakukan berbagai upaya-upaya preventif seperti Replita, rencana pembangunan 5 tahun, pemilu, pemilihan umum, dan juga pemerataan pembangunan. Akan tetapi ketika itu terdapat banyak sekali problematika, seperti baraknya
korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. Dan juga ketika itu, hak untuk menyatakan pendapat di depan umum dibatasi. Saudara-saudaraku, kemudian kita beranjak ke era reformasi tahun 1998 hingga sekarang ini. Ketika itu, Presiden B.J. Habibie lakukan tatanan bangsa, melakukan perubahan, melakukan reformasi. Antaranya yang pertama, membentuk kabinet reformasi pada tanggal 22 Mei 1998. Yang kedua, memperbaiki sistem ekonomi. Yang ketiga, mereformasi bidang politik, mereformasi bidang hukum. Yang keempat, membuat undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang bebas menyatakan pendapat di depan umum. Dan yang kelima, membuat persidangan istimewa kepada MPR untuk membahas tentang ketetapan yang baru. Saudara-saudaraku, mari kita lihat sekarang ini sudah 75 tahun Pancasila sebagai landasan negara. Dan kemarin akhir 2019, awal 2020, kita kedatangan tamu yaitu COVID-19. Akan tetapi dengan hal ini tidak menyurutkan nilai-nilai kemanusiaan kita. Seperti halnya ibu-ibu membuat masker, lantas membagikannya. Dan juga kita bagi seorang pemuda melakukan galang dana ataupun aksi sosial demi kemajuan bangsa Indonesia. Saudara-saudaraku, COVID-19 dan juga nilai-nilai Pancasila ada kaitannya. Mari kita kaitkan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini berarti bahwa wabah yang kita hadapi sekarang ini merupakan cobaan dari Tuhan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini berarti orang-orang yang telah diberikan kewajiban seperti tenaga medis harus mampu sungguh-sungguh menyembuhkan yang namanya pasiennya. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Kita bisa bersatu dalam melawan COVID-19 ini. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Siapa yang menjadi pemimpin rakyat, siapa yang menjadi wakil rakyat harus bisa memberikan suatu kebijakan kepada rakyat yang tidak merugi rakyat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini artinya orang-orang yang kena dampak daripada COVID-19 harus kita bagikan bantuan secara menyeluruh, secara merata. Maka dari itu saya di sini mengajak kepada kita semua untuk menghadapi, menghayati, mensyukuri tentang 75 tahun kita sudah berada, Indonesia sudah berada di sini sejak merdeka. Saya mengajak kepada kita semua untuk menganggap Indonesia ini sebagai rumah kita, di mana terdapat banyak penghuni dengan berbeda karakter. Maka dari itu seorang yang harus memimpin harus bisa menyatukan karakter tersebut menjadi satu tekad, satu tujuan demi tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara. Demikian yang dapat saya sampaikan saudara-saudaraku. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk Universitas Negeri Padang, salam dari Universitas Syah Kuala Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.